Gak ada ampun, besok saya pidana semuanya. Hitung sudah berapa yang meninggal. Kan sudah di polis lain, kenapa masih produksi? Itu urusan manajemen. Enggak urusan manajemen loh. Besok saya pidana nih ini. Jalan baru selesai dibangun, dihajar lagi truk-truk besar. Nah kita pika iraha tuh, jalan rusak rakyat kamu. Mana pimpinannya? Ada di tempat. Di mana? Siapa yang punya tempatnya ini? Sebutin namanya siapa? Parasel. Rasel. Di mana rumahnya? Siap dan saya belum tahu soalnya. Bapak kan bekerja di sini. Siap, saya security. Security kan harus tahu pimpinannya siapa. Buka saya mau lihat ya siapa yang produksi. Mana operatornya? Operator produksinya mana? Kalau emang nggak produksi. Barusan mesinnya bunyi? Enggak. Alah jangan bohong, ada rekaman videonya. Ini siang kalau jalannya. Enggak, barusan mesinnya bunyi kok. Tahu sudah di depan sudah di polis lain. Kenapa masih produksi? Pidana loh. Kan sudah di polis lain. Anda tahu nggak? Saya berapa ratus miliar bangun jalan baru selesai. Jalannya punya perusahaan ini. Ini kan ilegal. Sudah ilegal, merusak jalan. Nggak ada ampun. Besok saya pidana semuanya. Undang-undang lingkungan hidup yang saya terapkan. Mobil sebesar gini, jalan rusak, gubernur diprotes, digogoreng, di alusan jalan dirusak. Kan sudah berapa kali ditutup? Hitung sudah berapa yang meninggal? Ketabrak truk besar. Bukannya saya. Insinyur Arifin. Insinyur Arifin. Di mana alamatnya? Bandung. Orang Bandung yang punya perusahaannya. Ya, yang punya harga. Yang punya Radio Ardan. Ya. Ini atas perintah siapa? Ya Bapak Keamanan. petugas. Ya. Atas perintah siapa? Sebutin aja atas perintah siapa. Mana operatornya ke sini? Siapa yang memerintahkan? Bapak tahu di polis lain? Iya, Pak, tahu. Tahu arti polis lain? Tahu. Kenapa masih produksi? Saya kan cuma disuruh Iya saya terus tahu, tapi Anda bisa dipidana. Anda dapat upah berapa? 130. Anda dapat upah 130.000. Kerusakan jalan yang terjadi, antrian mobil yang besar ini berapa miliar per hari? Bapak tahu kapasitas jalan yang di sini untuk sumbu berapa? Sumbu 2. Ini sumbu berapa? Sumbu 3. Saya banting tulang. Gimana caranya supaya jalan bagus? Daerah ini tidak boleh ada penambangan agar wisata tumbuh. Mau sadar nggak kalian semua? Siap. Mau nggak Anda digituin? Sudah berapa hari buka? Baru jalan lagi, Pak. Ini. Enggak, kemarin ada. Sok jujur. Dari minggu kemarin, cuman nggak tiap hari jalan. Ucing-ucingan kan? Ya. Di sini nggak ada kepala desa negur di sini. Kurang paham. Nggak ada. Camat di sini nggak ada yang negur. Aparat di sini nggak ada yang negur. Kurang paham. Store-nya sama siapa ini? Yang bayarinnya kemana? Truk-truk ini. Semua mereka sembunyi. Nah, terus yang bertanggung jawab di sini siapa? Terus kalau besok Anda kita angkut, ini kan barang ilegal. Yang membeli, saya dorong untuk dikategorikan dia adalah penada. Kalau izinnya lagi di. Enggak, ini yang ngeluarin izin, nggak ada izin. Halo, tadi pagi saya minta Pak Sekda menelusuri truk-truk besar yang ke arah Ciater. Kemudian kan tidak ada laporannya. Akhirnya saya mengikuti sendiri. Sekarang saya menemukan ini masih ngangkut PT Agro Tambang Ilegal. Ini kan saya harus bersikap pada akhirnya. Ini sikap tegas saya. Tadinya kan saya membangun jembatan Serang Panjang yang saya janjikan kepada warga nilai 6,5 miliar. Tadinya kan timnya mulai jalan. Tetapi karena di sini aparat pemerintahnya sampai pada tingkat desa dan kecamatannya tidak peduli pada lingkungan, pada jalan yang dibangun oleh Pemprov dan digunakan untuk rakyat, maka saya putuskan silahkan dibangun oleh Pemda Subang saja, Pak. Saya tidak akan bangun. Ini sikap saya sebagai gubernur, Pak. Walaupun saya tinggal di Subang, tidak bisa saya terus-terusan mengalokasikan biaya pada semua tempat yang tempat itu tidak punya keinginan untuk menjaga fasilitas. Kita bangun jalan tuh besar, Bapak bisa lihat itu digunakan untuk masyarakat. Tetapi kalau aparaturnya tidak punya sikap untuk menjaga, ya buat apa? Jadi saya mohon maaf, Pak Sekda, anggarkan saja bangun jembatan itu. Terserah warga mau suka saya mau tidak, ini sikap saya. Berita yang mengatakan bahwa P3K paruh waktu belum mendapat gaji atau upah di bulan Januari itu benar. Karena P3K paruh waktu SK-nya terhitung 1 Januari 2026 dan ketentuannya dibayar setelah 1 bulan bekerja. Artinya nanti pembayaran upahnya atau gajinya pada awal Februari 2026. Untuk itu kami sampaikan bahwa tidak dibayarkannya bukan didasarkan pada tidak ada uang di kas pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena kas Provinsi Jawa Barat hari ini tersedia uang 707 miliar. Cukup untuk membayar berbagai kebutuhan termasuk kontraktor yang sudah melaksanakan kerja di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih, tetap semangat, lembur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Awas, Pak. I love you to you. Ayo turun. Siap. Turun. Bapak. Masya Allah Pak Dedi, menindah ki Pak Dedi, jalan Pak Dedi, terbaik, ia mah bukan kaleng-kaleng Pak Dedi, medet geblek gue, waduh. Nun poe tuhu kacang jingan
panto jejer kahirupan tunggang gunung mungkas kelamunan sing pepeting muat dengan ternak Keren banget. Rabu Siliwangi nyuruh lemak cai. Kela. Iya melaku rumah ke ajir. Mana ajir? Hah? Ajir na aya. Urang mah pulah melak tangkal. Make ajir. Ai tangkal leuweungna mana? Tangkal leuweungna. Mau 100 hektar. Teu ieu kudu ai tangkal leuweungna, Pak. Lamun teu ai tangkal leuweungna akarna mah halus. Penyerap air. Eta kaleuweungna eta. Aya, banyak. Kurang jero. Ulang dibuka aing mengerti. Hayo, Bro, kurang jero. Linggis. Oh, jeung linggis. Jadi anu tadina kuli di dia ngurus di dia tangkal, ya kan? Engke gaji dibayar berdasarkan pertumbuhan. Gaji jelema tangkalna parae mah jeung naon. Kayu kanggo antisipasi dina musim kemarau Pak. Iya, tadi siram atuh, Pak. Ini aja, Pak. Itu Gusti Allah nanti penampungan air. Da sebenarnya ai musim kemarau mah lamun melak ayeuna geus jadi geus pucukan ge bertahan. Ai tangkal leuweung mah. Ieu mah leuweung ieu, tiis beda. Beda jeung melak ramutan. Kalau tuh orangnya bapeula teh make teori gelede tanggalna. Cep. Bibit sama bibit lawang. Ayo di mobil aja di mobil. Sana. Bos pasukan Hanoman. Teh. Jangan sampai punya kebiasaan proyek pemerintah reboisasi di bulan Mei modar tanggal. Jantan Bang Erpan Hawadoh. Tadinya hiji caringin. Wih, mantap. Ya, ngor di tengah. Eta newel batu. Tadi tengah cari. Awas, Pak. I love you to you. Ayo terus. Siap. Turun. Yang jadi beban bagi Jawa Barat itu yang BUMN yang pinjam duit belum bayar. Ada saya sebutin. Yang saya sebutin nih. Ada. Ini melanggar undang-undang perbankan nggak di sini? Orang punya utang harus bayar kan gitu. Nih, PT Barata Indonesia 89 miliar lebih. PT Perikanan Indonesia 96 miliar lebih. PT Papros 98 miliar lebih. PT Raja Wali Nusindo 403 miliar lebih. PT Kimia Farma 950 miliar lebih. PT Waskita 91 miliar lebih. PT Waskita Karya 91 miliar lebih. PT Wijaya Karya 278 miliar lebih. PT Wijaya Karya 511 miliar lebih. PT PP Semarang Demak 239 miliar lebih, Pak. Totalnya 3,6 triliun 76 miliar 872 juta 709.596 rupiah. Beban, Pak.
Orang daerah tuh harusnya dibantu, bukan dipinjem. Pinjem, nggak bayar lagi. Sekarang mereka tinggal bayar bunganya aja. Minta restrukturisasi. Jadi kalau ngomong beban, ini beban, Pak. Terima kasih. Bu Menteri kalau nggak mau rapat ya jangan jadi menteri juga. Pertanyaan saya, apa manfaat dari penghargaan itu untuk rakyat Indonesia? Itu pertanyaannya. Misalnya saya lihat di sini, New York Times. Penghargaan apa ini New York Times ini? Itu kan media kalau nggak salah. Ya kan, sama seperti Kompas. Ngasih penghargaan kepada kita. Ya kalau untuk pribadinya Ibu Menteri bagus dong. Ya nggak? Oh dapat penghargaan. Untuk Kementerian Pariwisata bagus. Untuk sebagai bagian dari menunjukkan kerja bagus. Tapi rakyatnya dapat apa? Dan ini ada 154. Saya ingin ini dijelaskan satu persatu. Jenisnya apa saja penghargaan ini. Dan dampaknya apa untuk rakyat Indonesia. Maka saya bilang ini berlembar, bos. Enggak, jawaban nggak bisa tertulis. Kemarin udah disepakati di rapat hari kita internal kan nggak boleh tertulis sekarang nih. Nggak apa-apa seminggu juga nggak apa-apa kan kalau ini kan yang gini-gini kan memang kerja kita rapat. Bu Menteri kalau nggak mau rapat ya jangan jadi menteri juga. Kita juga jadi kalau anggota DPR nggak mau rapat ya jangan jadi anggota DPR juga dong. Ya udah melewati handle pintu. Air makin naik, semakin naik. Arus deras. Ini rumah udah. Assalamualaikum, sampurasun, lujeng enjing wargi Jabar. Untuk warga Bekasi, warga Karawang yang hari ini masih mengalami banjir karena hujan terus-menerus dan pembangunan perumahan dilakukan di areal-areal tempat penyimpangan air seperti sawah dan rawa serta sungai-sungai yang mengalami sedimentasi dan penyempitan sehingga air meluap dan tidak bisa terkendali karena air pasti mengejar daerah yang datarannya lebih rendah. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen 1. Akan terus melakukan normalisasi sungai, pelebaran sungai, dan akan terus melakukan pembongkaran berbagai bangunan yang ada di bantaran sungai. Yang kedua, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan bersikap tegas pada seluruh pengembang yang tidak memiliki tanggung jawab terhadap proyek-proyek yang dibangunnya dan kemudian mendapat pasar yang relatif baik dengan janji kawasan nyaman, kawasan bebas banjir dan sejenisnya, tapi faktanya tidak sesuai dengan harapan. Yang ketiga, saya menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah melakukan perubahan tata ruang dan sedang berproses, dan selanjutnya agar para bupati wali kota melakukan tindakan yang sama dengan merubah tata ruang, tidak lagi membuka ruang areal-areal yang peruntukan untuk kawasan perkebunan, kawasan hutan, kawasan pesawahan, kawasan rawa, bantaran sungai, dijadikan areal untuk perumahan dan pemukiman warga. Selanjutnya, perumahan di areal padat penduduk seperti Bekasi, Depok, wilayah Bandung Raya, Bogor, dan wilayah lainnya yang dikategorikan padat penduduk, maka tidak ada pilihan lain kecuali membangun rumah vertikal atau apartemen. Karena itu satu-satunya jalan untuk membebaskan masyarakat dari hantu banjir yang datang dalam setiap waktu. Di Jawa Barat, kita kan masih ngomong Jawa Barat tadi. Sebenarnya ini yang kulihat masih sama seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Di salah satu kabupaten terutama Bandung Barat, tanah longsor. Kecil-kecil lah, maksudnya nggak sampai besar banget Nggak gitu. besar. Oh, tapi ada korban jiwa tuh. Ada. Oke. Tapi nggak besar, nggak banyak. Rumah hancur,
eh, Karena tanah longsor kan. ya, tapi nggak besar. Saya menyampaikan duka yang cukup mendalam atas meninggalnya 2 orang warga Desa Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, tertimpa longsor saat sedang tidur. Semoga kedua warga tersebut diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan mendapat ketawakalan. Dan selanjutnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan uang duka masing-masing 25 juta rupiah untuk 1 orang, dan kepada seluruh aparat pemerintah di tingkat RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, untuk bisa memitigasi, memprediksi berbagai kemungkinan bencana yang terjadi di lingkungannya, dengan meminta warga yang ada di lereng-lereng yang rumahnya memiliki potensi untuk longsor, untuk sementara meninggalkan rumahnya dulu karena hujan akan terus berlangsung, angin kencang selalu terjadi, dan potensi longsor mungkin terjadi dimanapun. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada semua jajaran yang terus bekerja, memantau, membantu masyarakat yang mengalami musibah. Sehari-hari kehidupan saya tinggal di desa, namanya Lembur Pakuan, Desa Sukasari, Kecamatan Dauan, Kabupaten Subang. Selama ini saya merasa hidup saya sangat nyaman. Dalam setiap waktu, angka kriminal semakin menurun. Kemudian respon cepat selalu terjadi terhadap tindakan-tindakan kejahatan. Wilayah hukum Polres Subang yang dipimpin oleh AKBP Doni Eko Wicaksono dan Kasat Reskrim AKP Bagus Panuntun selalu tampil dan hadir di tengah-tengah masyarakat, berani bersikap tegas terhadap penambangan ilegal. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada seluruh layanannya dan jajaran satuan di Polres Subang, baik Satreskrim, Satlantas, kemudian juga Dalmas, Binmas, dan seluruh jajaran. Semoga layanan terus ditingkatkan. Di 2026 kita bisa mewujudkan Kabupaten Subang, kabupaten yang ramah terhadap investasi, terbuka terhadap wisatawan, melindungi semua orang yang hidup di sini, baik warga pribumi maupun pendatang. Salam untuk semuanya, tetap semangat untuk mengabdi pada negeri. Ini serius, aplikasi X tuh bahaya banget guys. Lu bayangin aja foto Gubernur Aceh ditempel tulisan kayak gini. Kami Aceh minta maaf, lebih baik kami pisah aja dengan NKRI. Dan parahnya, konten kayak gini tuh laku di X, engagementnya tinggi banget lu lihat. Sebenarnya nggak apa-apa lo main X, tapi dibiasain guys. Mulai sekarang, setiap ada konten apapun, at least ada lampiran sumber beritanya. Nah kalau kayak gini, foto Gubernur doang terus ditempel sama tulisan ngasal seenak jidat. Hasilnya adalah persepsi yang salah. Konten kayak gini memang tujuannya udah bikin ribut aja, ngadu domba, pecah belah. Dan gue tantang kalian buat ngecek akun ini orang. Kalian bakal kaget di ini siapa, lihat aja isi kontennya. BPJS Kesehatan, Gubernur segera bayar, biar masyarakat berobat gratis, masyarakat miskin biar nggak sulit berobat. Ayo, Gubernur Jawa Barat, jangan konten mulu. Ayo Suparno, sekarang kamu kemana tuh? Tanggung jawab tuh para buruh yang udah di PHK tuh. Nah, urusin tuh pesangonnya tuh. Kamu sanggup nggak? Kamu harus tanggung jawab. Kamu yang bawa mereka rusuh tuh. Karena kamu bawa rusuh, perusahaan tuh jadi gimana gitu ya. Terlalu banyak tuntutan. Nah, sekarang banyak tuh jadi korban tuh para buruh. Di PHK kan? Sekarang kamu mau tanggung jawab? Bisa kamu tanggung jawab? Ayo sekarang tanggung jawab kamu. Jangan ngomong aja. Bikin rusuh aja. Kamu kan yang bawa rusuh. Mau melumpuhkan Jawa Barat, mau melumpuhkan Bandung. Sekarang kemana kamu? Tuh, tanggung jawab tuh. Uang pesangonnya tuh urusin. Mana mau bulan puasa, mau lebaran. Mereka kasihan gak ada kerjaan. Cariin kerjaan tuh sama kamu. Kamu harus tanggung jawab tuh. Gara-gara kamu tuh bikin rusuh. Jadi pabrik-pabrik itu pada rusuh juga.
Ternyata banyak orang Jakarta yang dikasih 2 miliar sama Open Society Foundation punya George Soros, lo lihat. Salah satu contohnya ini, dia dapat funding sekitar 120 ribu dolar atau sekitar 2 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat datanya di website resmi Open Society George Soros, ada sekitar 5 orang di Jakarta yang didanain sekitar 2 miliar rupiah per orangnya. Tugas mereka ngapain? Yaitu membentuk opini publik soal Indonesia. Karena mayoritas profesi mereka adalah jurnalis sama filmmaker. Yang mau gue kasih tau ke kalian guys, asing-asing ini tuh bukan sekedar teori konspirasi. Bahkan ini datanya bisa kalian lihat sendiri di website resminya Soros. Ternyata di luar sana emang banyak banget program hibah internasional yang ngedanain kayak isu demokrasi, HAM, sampai ngebentuk opini publik suatu negara. Pertanyaannya satu, narasi yang mereka buat dari dana internasional ini untuk kepentingan siapa? Apakah buat kepentingan rakyat Indonesia? Ya jelas bukan, soalnya dananya mereka pakai sendiri buat nulis, bikin film, bikin riset, yang ujung-ujungnya adalah melakukan framing juga. Jadi mereka yang dapat duit, kita mah dapat hasil framing mereka doang di sosial media. Indonesia gelap lah, bubar lah, dan lain sebagainya. Hacksnya cuma satu, kalau kalian lihat konten negatif, pesimisme, Indonesia gelap bubar besok lusa, kalian langsung blok aja atau klik not interested, dah kelar, bersih timeline kalian. Aman ya, gue pengen ngasih saran buat Pak Pramono yang hari ini ngomong bahwa tidak terduga bahwa curah hujan tuh tinggi. Mohon maaf Pak, kan ada ya BMKG ya Pak, pasti Bapak bisa dapat laporan kok dari sana. Ya walaupun saya juga respect sama Bapak, ada solusi jangka pendek bahwa sekolah diliburin dan kantor WFH. Tapi itu jangka pendek Pak. Semoga Bapak bisa mempersiapkan jangka panjangnya. Seperti janji pada saat debat kampanye pada waktu pilkada kemarin gitu. Bahwa Jakarta akan diurusin masalah banjir. Jangan sampai solusi-solusi jangka pendek ini hanya untuk nutupin kegagalan masalah sebenarnya gitu, tidak bisa diurusin banjir Jakarta ini. Dan saya juga tahu Pak, solusi jangka pendek itu emang bagus buat engagement di media sosial. Jadi harapan saya tolong mungkin nextnya komunikasinya diperbaiki. Masa tidak menduga, nggak mungkin Pak. Masyarakat aja bisa ngelihat curah hujan kok dari handphone. Dan ada solusi jangka panjang buat mengatasi banjir seperti apa yang Bapak janjikan di debat pilkada kemarin. Yang punya dapur MBG itu hanya pendukung, relawan, dan orang-orang yang terafiliasi dengan Prabowo Gibran. Gitu kan tuduhannya. Fitnah aja. Banyak pendukung Ganjar, pendukung Abah yang punya dapur MBG. Kebetulan gue punya bukti dan rekam jejaknya. Ini adalah salah satu anak Abah garis keras. Dulu mah menghujat MBG itu udah kayak apaan tahu. Sekarang punya 2 dapur MBG. Lu lihat aja video ini sampai selesai. Selamat menikmati. Karena aku punya dapur MBG dan karena aku mantan honorer, jadi aku banget bisa membahas keduanya ini ya guys. Mumpung belum dihapus Agustus ya. Mau ketawa aku. Kira-kira dia udah tahu belum ya kalau ternyata makan siangnya nanti 2029. Aku tanya ya ke kalian semua, lebih milih makan enak kayak gini bisa bayar atau makan siang gratis? Sumpah, kalau makan siang gratis nggak akan seenak ini. Percaya deh. Misalnya nih kalian milih presiden yang janjiin perubahan lebih baik, ekonomi kalian baik. Kalau kalian ekonominya baik, kalian bisa makan enak-enak plus bergizi dan pasti nggak akan yang gratis-gratis. Guys, ini adalah dapur MBG ku yang ada di Nganjuk. Kali ini aku memberanikan diri untuk membuka dapur MBG yang kedua. Dan kenapa sih aku ngotot banget pengen punya dapur MBG? Yang pertama, karena aku memang jiwa pengusaha ya. Yang namanya pengusaha itu nggak bisa diem. Sumpah ya, kalian harus tahu kenapa Anies Baswedan dulu dipecat dari Menteri Pendidikan. Sebenarnya pas gue riset dari beberapa portal berita dan artikel, kayak susah banget anjir. Gak ada penjelasan yang konkret dan valid alasan kenapa Anies dicopot dari Menteri tahun 2016 kemarin. Seakan-akan tuh kayak sengaja ngebuat publik penasaran. Soalnya dari pihak Jokowi nggak pernah ada statement. Dari pihak Anies sendiri juga cuma bilang, saya juga nggak nanya alasannya ke Pak Jokowi. Kayak akhirnya gue nemu salah satu thread di forum Quora yang informasinya ini dia dapat dari ring satunya Kementerian Pendidikan. Ini disclaimer dulu, ini bisa jadi kurang akurat, tapi ini yang menurut gue paling masuk akal. Jadi kalian bisa nilai sendiri aja ya. Jadi menurut si orang di ring satu Kementerian Pendidikan ini, waktu Pak Anies menjabat jadi menteri, dia lebih banyak roadshow buat ngejual namanya di politik daripada kerja sebagai menteri. Jadi kesannya kayak mumpung gue lagi ngejabat ya, gue tebar pesona di dunia politik. Salah nggak yang dilakuin Pak Anies? Yang nggak salah juga, tapi ini kayak nggak sejalan sama Pak Jokowinya. Pak Jokowi itu pengen menteri di kabinetnya fokus kerja aja jadi menteri, nggak usah gerilya di politik. Nah dari POV-nya Jokowi ngelihat kalau Pak Anies emang ada ambisi buat berpolitik, makanya dicopot jabatannya di tahun 2016 itu. Dan di tahun 2017-nya Pak Anies langsung ikut pilkada buat jadi gubernur Jakarta. Dan ada asumsi liar banget di sini. Lo inget kan perseteruan Pak Anies sama Pak Ahok waktu itu? Endingnya Pak Ahok kan kena kasus. Nah habis itu Pak Anies tuh kayak ditunggangin sama kelompok-kelompok anti Jokowi yang sampai sekarang kayak Pak Jokowi sama Pak Anies tuh kayak
Lo tau lah ya, di Pilpres sekarang juga mereka jadi rival. Ya intinya apa yang terjadi waktu itu cuma Tuhan, Pak Jokowi, sama Pak Anies doang yang tahu. Kita nggak ada yang tahu kejadian yang sebenarnya kayak apa. Salam bos. Aduh, habis ya. Polok pasar. Woi, ayam. Pak RW. Alhamdulillah. Daman. Tae. Jag-jag kene ya. Petugas pasarna itu. Petugas pasarna itu. Ada coba. Balik pasar, nah, dibalik. Coba bapak teh ke rumah di Garawe teh. Mas diarahkan kan berarti sudah dikasih dan itu. Ya kan? Bapak udah di dunia. Kumaha? Ya, kumaha itu teh. Kan dibukakan pintu sebelah itu. Ayo bapak udah aja di dinya. Ya terus rapi-rapi, marasang deh ya. Aku kan geus aya kios tadi itu. Terus aya kios tadi itu nah fungsi naon? Ah, ibu itu kumaha ya teh? Aduh Pak Junari mau nyenak jok di sini aduh. Pasar teh siga di buruan sorangan wae kumaha? Rapi-rapi, ngaberetan. Beres-beres, enggak tuh. Ayo harayang masing-masing mah. Depannya aja kepala pasarna. Hah? Kamu mana tuh teh? Apa sih nangis? Dipangbukakeun itu dipangbukakeun kios. Ku masih teh? Geus dibiayaan, dimodalan. Dibuka kios tuh. Kios harus dibuka. Aya kayak dulu. Iya, gerbangnya pintunya dibuka, kiosnya dibuka. Kalau di parangnya, Bu, saya tunggu di pasar, Bu. Pasar Senen. Kiosnya saya tinggal bersihan. Kemarin kan minta kios dibuka. Minta gerbangnya dibuka. Kudu kumaha deui. Survei Cawapres keluar, Ibu Sherlioanda menduduki posisi ke-7 dan yang mengejutkan ada Ferry Irwandi, teman-teman, yang dipilih oleh banyak anak muda sebagai bakal Cawapres 2029. Posisi pertama diduduki oleh Deddy Mulyadi dengan elektabilitas mencapai 18,38%. Jadi survei ini dilakukan oleh lembaga mudabicara.id dan ini adalah survei nasional di kuartal keempat 2025. Survei ini bertajuk Persepsi Akhir Tahun Kelompok Muda Terhadap Pemerintahan, Partisipasi Publik, dan Isu Nasional. Nah, survei ini secara spesifik ngambil sudut pandang anak muda atau generasi Z, Gen Z, dan milenial. Yang mengejutkan, muncul nama-nama populer di media sosial yang punya kedekatan dengan isu anak muda dan banyak membantu masyarakat, yaitu Ferry Irwandi. Gibran ternyata elektabilitasnya di bawah Sherlioanda, dan di dalam survei tersebut juga terdapat Purbaya Yudisadewa yang menduduki posisi kedua. Ini presentasi surveinya. Gimana menurut kamu, teman-teman? Apakah kamu setuju? Ngonten, saling ngonten. Adem. Persiapan tanjakan gradien berapa ini ya? Hari ini Goes sudah 72 kilo dari Cirebon, merasakan mulusnya jalan milik KPR. Sekarang berada di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat di Cibimbing, lihat
masyarakat Cibimbing dan sekitarnya tampak bahagia karena jalannya mulus dari Kuningan hingga Cibimbing, tampak jalan sangat mulus sekali. Terima kasih Pak KDM, terima kasih Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Pertahanan, Bapak Kepala Staf Angkatan Udara, Bapak Jambitsus, Pak Kabar Eskrim, Pak Deputi KPK, Pak Kasum, sama Pak Deputi Investigasi BPKP, sama Pak Wakil Menteri Pertahanan, Pak Osi yang kami hormati. Alhamdulillah, pada hari ini dari jam 3 tadi, kita melaksanakan rapat koordinasi antara Kementerian ATR dengan instansi-instansi yang tadi kami sebut, dalam rangka untuk melaksanakan tindak lanjut daripada hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2015, pada tahun 2019, dan LHP terakhir tahun 2022. Jadi setelah kita rapat, LHP tersebut bunyinya adalah kira-kira ditemukannya adanya hak guna usaha atau sertifikat HGU seluas 85.000 hektar, 85.244,925 hektar yang terbit atas nama PT Sweet Indo Lampung dan kawan-kawan, ada 6 entitas lainnya, tapi satu grup, di atas tanah milik negara, yaitu di atas tanah atas nama Kementerian Pertahanan, dalam hal ini atas nama Lanut Pangeran M. Bunyamin Lampung, yang saat ini dikelola oleh dalam penguasaan oleh Kepala Staf Angkatan Udara, TNI Angkatan Udara. Jadi, Bapak-bapak sekalian, ada laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2015, yaitu laporan BPK nomor, saya bacakan, nomor 157/11/12/2015 tanggal 31 Desember tahun 2015. Kemudian hasil audit LHP BPK nomor 53/HP/14 Romawi /01/2020 tanggal 06 Januari tahun 2020. Kemudian hasil audit LHP BPK nomor 153/LHP/14 Romawi /12/2022 tanggal 30 Desember tahun 2022. Yang intinya menyatakan bahwa tanah seluas tadi yang kami sebut adalah tanah milik TNI AU, milik Kemhan, CQ TNI AU, yaitu tanah Lanut Pangeran M. Bunyamin di Lampung. Berdasarkan daripada hasil LHP tersebut, kami hari ini melaksanakan rapat koordinasi untuk melakukan tindak lanjut atas hasil temuan tersebut. Dari rapat tadi, alhamdulillah semua sepakat, semua sertifikat HGU yang terbit di atas tanah Kemenhan CQ TNI AU kami nyatakan cabut. Yang hari ini di atasnya ada tanaman tebu dan ada pabrik gula. Untuk selanjutnya nanti akan kami serahkan kepada yang berhak,
yaitu adalah Kemenhan CQ TNI Angkatan Udara. Selanjutnya nanti TNI Angkatan Udara akan melanjutkan tindakan-tindakan administrasi kepada kami, yaitu mengajukan permohonan pengukuran ulang dan penerbitan sertifikat baru atas nama TNI AU, atas nama Kemenhan CQ TNI AU. Untuk selanjutnya nanti, setelah ada pencabutan ini, akan ada langkah-langkah yang bersifat persuasif dan langkah-langkah yang bersifat fisik yang akan dilaksanakan oleh pihak TNI AU. Dalam hal ini nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Udara dan Bapak Wakil Menteri Pertahanan. Kami mengucapkan terima kasih sekali setelah mengambil keputusan ini, setelah mendengarkan saran dan pendapat dari berbagai pihak, wabil khusus saran dan pendapat dari Pak Wamenhan, dari Pak Kasum, dari Pak Kasau, kemudian saran dan pendapat dari Pak Jampitsus, dari Pak Kabareskrim, dari Pak Deputi KPK, dan dari Deputi BPKP. Alhamdulillah semuanya mempunyai saran dan pendapat dan pandangan hukum yang sama, sehingga kami yakin, seyakin-yakinnya bahwa apapun keputusan kami ambil berdasarkan pada koridor hukum yang benar untuk kepentingan bangsa dan negara. Demikian, terima kasih atas penjelasan kami. Nanti kita lanjutkan kalau ada tanya jawab, namun sebelum tanya jawab kami mintakan kepada Bapak Wamenhan dan Pak Kasau untuk menyampaikan langkah-langkah selanjutnya. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Panji sehat? Saya sehat, alhamdulillah. Ini suara Pak. Alhamdulillah ya. Ini Mas, jadi ya kira-kira 3 minggu lah. Iya, dari Pak. sekarang Iya, Pak. itu saya ya bersama keluarga mungkin sekitar 7-8 orang itu akan ada acara keluarga kecil ya di Istana Bogor. Saya mau nanya aja, ini kira-kira ya Mas Panji itu berkenan atau tidak untuk mengisi ya stand up comedy sebentar aja ya 10 menit atau 5 Ya, menit gitu. ya. Mending nonton Mensre aja Pak. Satu keluarga saya bahas juga soalnya. Ya alhamdulillah kalau Ya, gitu. alhamdulillah ya. Kalau gitu Ya. ya nanti asisten saya Prima ya, nanti hubungi Mas Panji ya. Siap, untuk tiket Pak ya. Bapak belikan. Terima kasih banyak ya Mas. Iya, terima kasih. Bapak belikan. Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak belikan. Balasan Panji Pragiwaksono terhadap anak saya yang umurnya 3 tahun dan 4 tahun tanpa dosa ini. Voice note terakhir dari Aca kan gini. Tolong, kamu tidak baik. Dengar nggak teteh? Tolong, kamu tidak baik di tengah emosi dia. Dia sopan kan. Balasan Panji ini. Aca ngirim 20.04, Panji balas 20.11. Gue nggak tahu lu siapa ya. Oke. Sabar. Sabar. Sabar ya. Belum. Baru 12 detik. Belum. Lanjut ya. Gue nggak tahu lo siapa ya. Gue punya hidup gue sendiri. Lo gak berhak untuk ngasih tau gue boleh dan gak boleh ngapain. Oke? Persetan. Baru beberapa hari yang lalu, organisasi kemasyarakatan yang bernama Gerakan Rakyat baru saja mendeklarasikan diri sebagai partai politik sudah mendapatkan komentar dari Partai Demokrat. Wow, Partai Demokrat. Itu tuh yang kemarin ketua umumnya dijanjikan jadi cawapres, rupanya nggak jadi, batal. Makanya gara-gara itu keluar dari koalisi. Masa iya sih? Ya iya dong, sakitnya tuh di sini, di dalam hati. Kurang gagah apa? Kurang tampan apa? Kurang berkarisma apa, Haye? Kenapa harusnya ini?
Aduh, ya jadi begini, ya kalau bicara tentang partai, ya itu sih sebetulnya sah-sah saja. Siapa saja pun juga berhak untuk membangun partai, kan begitu. Lagian sekarang kok Partai Demokrat sibuk amat sih? Kenapa sih harus matahkan semangat orang? Nggak boleh gitu dong. Kalau ada teman mau maju, dukung. Ini malah pakai komentar segala, apa dibilangnya? Ya, bahwasanya nanti dipertanyakan itu kelayakan verifikasinya. Ya biar aja suka-suka orang itu. Bukan? Apaan sih ini Partai Gerakan Rakyat? Mungkin bikin Demokrat begitu. Verifikasi aja belum, udah mengusung calon presiden. Masuk akal juga sih. Tapi kan nggak ada salahnya untuk semangat. Kalau misalnya Anies Baswedan memang sangat menjual, masih sangat menjual, kenapa dia nggak lolos satupun partai yang tertarik untuk mengambil dia untuk jadi kepala daerah di Jakarta? PKS mundur, PKB mundur, Nasdem apa lagi nggak mau rugi 2 kali, PDIP ogah. Kan begitu bagi para elit gitu loh. Makanya para pendukungnya kemarin marah ketika PKS mundur, ya tidak mau mendukung Anies, pendukungnya marah. PKB begitu juga tidak mau mendukung Anies, pendukungnya marah. Nasdem begitu juga tidak mau mendukung Anies, pendukungnya marah. Makanya sekarang pendukung Anies ya sudah membuat sebuah partai. Sebetulnya udah ada kemarin Partai Perubahan, tapi nggak tahu entah kenapa nggak ada ujungnya. Nah, posisi Anies Baswedan ternyata di dalam Partai Gerakan Rakyat ini sebagai anggota kehormatan. Berita tentang Pemda Provinsi Jawa Barat belum membayarkan TPP atau tambahan penghasilan pegawai, berita itu 100% benar. Dan pemerintah Provinsi Jawa Barat belum bisa membayarkan TPP disebabkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negerinya belum turun. Karena pemberian TPP harus didasarkan persetujuan dari Kemendagri. Ini sebagai informasi, semoga persetujuan dari Kemendagri dan mendapat verifikasi dari Kementerian Keuangan segera turun agar TPP-nya turun. Walaupun ketika turun TPP pun banyak yang tidak menerima karena TPP-nya rata-rata sudah dipotong oleh BJB karena meminjam uang. Lahan negara 14,5 triliun rupiah dikuasai swasta puluhan tahun. Akhirnya negara gerak. 85.000 hektar lahan di Lampung dicabut dari Sugar Group Companies alias SGC. Faktanya, tanah itu bukan milik SGC, tapi aset Kemenhan dikelola TNI AU. BPK sudah kasih peringatan sejak 2015, 2019, sampai 2022. Tapi baru sekarang dicabut. Pertanyaannya, kemana negara selama ini? Masalahnya belum selesai. Kabarnya sih Kejaksaan Agung dan KPK mau bongkar. Dugaan korupsi penerbitan HGU ini bahkan ditelusuri sejak era BLBI 1997-1998. Puluhan tahun, nilai triliunan. Dan baru ketahuan, kalau ini bukan skandal besar, lalu apa? Masyarakat minta kasus ini bukan cuma rame di awal, tapi diusut tuntas. Jangan masuk angin, rakyat nonton. Kita kan pada BUMN dan Danantara. BUMN apakah gerangan yang sudah lama ada di Jawa Barat tapi tidak memberi kontribusi bagi Jawa Barat atau bahkan menjadi beban? Yang jadi beban bagi Jawa Barat itu yang BUMN yang pinjam duit belum bayar. Ada saya sebutin. Ada di HP saya ada. Mana HP-nya nih? Ada. Saya sebutin itu beban, Pak. Sudah nggak ada duit Pemprov Jabar dipinjam. Iya, gua demen yang kayak gini-gini nih. Ini melanggar undang-undang perbankan nggak di sini? Orang punya utang harus bayar kan gitu. Nih, PT Barata Indonesia 89 miliar lebih. PT Perikanan Indonesia 96 miliar lebih. PT Papros 98 miliar lebih. PT Raja Wali Nusindo 403 miliar lebih. PT Kimia Farma 950 miliar lebih. PT Waskita 91 miliar lebih. PT Waskita Karya 91 miliar lebih. PT Wijaya Karya 278 miliar lebih. PT Wijaya Karya 511 miliar lebih. PT PP Semarang Demak 239 miliar lebih, Pak.
Totalnya 3,6 triliun 76 miliar 872 juta 709.596 rupiah. Beban, Pak. Orang daerah itu harusnya dibantu, bukan dipinjem. Pinjem, nggak bayar lagi. Sekarang mereka tinggal bayar bunganya aja, minta restrukturisasi. Jadi kalau ngomong beban, ini beban, Pak. Terima kasih. Kang Purbaya, hayo Kang Purbaya itu orang Bogor. Kang Purbaya, ini bendungan please jangan diefisiensi. Karena apa? Tiap tahun banjir Jabodetabek, terutama di daerah pemilihan si akunya Karawang Bekasi. Itu kawasan industri loh. Banyak aktivitas yang kemungkinan terdampak. Ini kalau dihitung-hitung biayanya lebih dari 34 miliar. Nah, si akunya sekarang lagi menuju ke Bendung Cibeet. Ini adanya di daerah Kabupaten Bogor. Jam 6 pagi udah berangkat dari rumah karena si akunya penasaran apa sih yang bikin banjir di Karawang Bekasi nggak pernah berhenti setiap tahun. Di mana hulunya? Kita akan saksikan penyebab utamanya di mana, biar solusi banjir itu bukan hanya bagi sembako, buka dapur umum, atau foto-foto di tempat bencana rombongan pejabat. Yuk kita lihat, kita cari solusinya. Assalamualaikum besti-besti love Indonesia kesayangan si akunya. Jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita, selesaikan bendungan Cibeet Cijurai, save Jawa Barat. Bendungan Cibeet ini akan menahan air sekitar 60%. Ini tepatnya di sebelah sini. Debit air juga sama dari Bendungan Cijurai. Nanti ini masuknya akan ke Hilir Citarum. Hilir Citarum itu adalah Karawang dan Bekasi sampai ke laut yang di perbatasan Muara Gembong, Pantai Bakti. Dan kalau kita tanya kenapa banjir besar tahun ini terjadi lagi, karena curah hujannya yang tinggi, lalu kemudian ternyata bendungannya ini belum selesai, sehingga debit air yang seharusnya maksimal masuk di Citarum itu hanya 1.000 meter kubik, masuklah 2.000 meter kubik tanpa ada penahan. Habislah itu, ada sekitar 17 kecamatan di Kabupaten Bekasi dengan total korbannya 14.855 kakak, dan kemudian di Karawang itu ada di 12 kecamatan dengan total yang terdampaknya 4.304 kakak. Belum lagi ribuan sawah, ribuan tambak hektar yang hancur, yang terendam. Keseluruhan anggaran yang direncanakan untuk membangun bendungan Cibeet, seluruh ekosistemnya itu 5,4 triliun dan ternyata baru turun 600 miliar. Dan tahun 2026 karena ini anggaran multi years, 2026 itu harusnya dapat 1 triliun, tapi dengan alasan efisiensi hanya dapat 34 miliar rupiah saja. Apakah cukup? Enggak cukup. Cukup nggak? Enggak. Apa yang mau dikerjain kayak gini? Untuk mewujudkan cita-citanya Bapak Presiden Prabowo, maka bendungan ini direncanakan. Kang Purbaya lain kali sama Nyi Iroh kadia Kang Purbaya tingali. Saya setuju ada efisiensi anggaran, tapi efisiensi anggaran itu sebaiknya terarah, terukur, terencana, dan tepat sasaran. Untuk proyek-proyek seperti Bendungan Cibeet Cijurai, mohon dukungannya, mohon supportnya Pak Purbaya untuk tidak efisiensi. Perlu kerja keras. Kalau debit curah hujan tahun depan itu lebih tinggi, apa jadinya dengan Jawa Barat? Karawang Bekasi habis, Pak. Habis, kerugian bisa lebih dari 5,4 triliun. Karena itu adalah cost dari pengabaian, dari kelalaian terhadap ekosistem dan juga proyek-proyek strategis yang harusnya menjadi prioritas. Mohon dukungannya Indonesia, terutama besti-bestiku di Komisi 5 DPR RI bagian infrastruktur, dan juga Kementerian PU, dan juga tentu saja Bapak Menteri Keuangan Kang Purbaya,
Presiden Republik Indonesia, ini ada hal yang sangat penting, bagaimana banjir yang terus terjadi, mohon atensinya. Karawang Bekasi adalah kawasan industri terbesar, bukan hanya se-Indonesia tapi se-Asia Tenggara, dengan multinasional company, pabrik-pabrik industri dari berbagai negara didirikan di sana. Dengan banjir yang terus terjadi, aku cari hulu masalahnya. Ternyata salah satunya adalah Bendung Cibeet Cijurai yang belum selesai. Maaf ya besti-besti, si akunya bukan nggak mau kasih bantuan sembako atau buka dapur umum. Itu sedang dilakukan dan setiap banjir dilakukan oleh Laskar Juang Indonesia. Menurut aku penyelesaian dari banjir itu dengan keputusan politis yang tepat, terukur, terencana, skala prioritas. Dan sekali lagi salah satunya adalah selesaikan bendungan Cijurai Cibeet. Di sini di Cibeet sendiri ada sekitar 1.800 pekerja dan di Cijurai ada sekitar 1.500 pekerja. Karena ada persoalan efisiensi anggaran yang harusnya 1 triliun turun di 2026 namun hanya 34 miliar yang turun. Dan pekerjaan ini sudah sampai 10% begitu. Tapi anggaran baru turun 5%. Dengan demikian ada indikasi catatan utang yang cukup besar sekitar 300 miliar untuk bendungan Cibeet dan 500 miliar untuk Cijurai. Dengan kemudian dari 1.800 pegawai di Cibeet sisa 20 orang dan untuk Cijurai dari 1.500 sisa 30 orang. Kita akan berjuang untuk mereka supaya bisa kembali bekerja lagi. Amin ya robbal alamin. Tetapi pekerjaan ini juga bukan hanya untuk mereka yang bekerja. Ada efek domino dari terselesaikannya bendungan Cijurai Cibeet ini. Untuk kelistrikan, kemudian untuk ketahanan pangan, ketahanan energi, dan untuk ekosistem yang lebih baik di Jawa Barat. Mohon doanya Indonesia, mohon dukungannya juga. Kita doakan agar Presiden kita, Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto sehat. Amin. Dan Menteri Keuangan kita siapa? Kang Purbaya. Kang Purbaya main ke sini sama Nyi Iroh, tinjau langsung. Mudah-mudahan setelah meninjau langsung bisa melihat mana yang harusnya skala prioritas untuk efisiensi. Sekali lagi, selesaikan bendungan Cibeet Cijurai, save Jawa Barat. Kang Dedi, kadia jeung Nyi Iroh, Kang Dedi, can beres. Terima kasih Indonesia, salam sopan Indonesia. Mwah. Bagi para petani, hujan ini keberkahan. Air melimpah, alam terasa indah. Tapi menjadi banjir karena kita salah mengelolanya. Tanggul-tanggul dibuat tidak kokoh sehingga mudah jebol yang akhirnya rumah warga kebanjiran. Sungai-sungai mengalami penyempitan. Bangunan liar belum selesai dibongkar. Sungai mengalami pendangkalan, jembatan dibikin lurus tidak melengkung, buang sampah sembarangan, maka banjir meluap. Ditambah lagi yang bangun perumahan, yang penting asal jadi, sawah tanpa urukan langsung digali, rawa-rawa diuruk, dibuat rumah orang kaya diuruk dulu. Dibikin drainase yang lebar, ada pipa besar, disebutnya tol air, tapi akhirnya mengalir ke dataran yang lebih rendah. Ya tetap saja menimbulkan banjir di tempat lain. Semoga peristiwa banjir yang melanda bisa menjadi kesadaran kita. Saatnya kita berbenah, merubah tata ruang, merubah perilaku sikap hidup kita. Bahwa kita tidak bisa memusuhi alam, karena alam akan menunjukkan dirinya kepada kita. Bang Dedi, tolonginlah tukang somai ini. Belum ada yang beli pisan dari tadi. Beli kagak bisa. Pangkal kagak ada yang beli. Hujan dari pagi orang mau berhenti. Lah solusinya lah Bang Dedi. Dia tuh tukang somai, tuh masih pada utuh tukang somai dagangannya tuh.
Janji sebelum menjabat. Di Jakarta disurutin, Mas. Kemacetan jalan diurain, transportasi dalam kota diintegrasiin, polusi dibersihin, ruang terbuka hijau kurang dibanyakin, kampung kumuh dibagusin, lahan perumahan nggak cukup ditingkatin, lapangan kerja dibukain, UMKM sukses diajarin, kebutuhan dasar dipenuhin, air minum dijernihin, gaji guru honorer dinaikin, insentif RT RW didobelin, tempat nikah dan sunatan disediain, kesehatan fisik dan mental diperhatiin. Keinginan tidak sesuai dengan kenyataan. Sumpah nggak bohong. Dalam guys, ini dalam. Sini. Dalam. Tuh. Dalam, jadi untuk anak-anak hati-hati ya ini. Om tingginya 190. Ini sepinggang. Berarti ini sekitar 1,20 meter di sini nih. Dalam guys. Terima kasih Pak Deddy Mulyadi. Kami bisa berenang, mantap. Ya, Pak Anies ya, udahan ya main plecidennya ya. Mengundang Bapak Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia 2029. Kalau ada umur sama panjang, kita berjumpa lagi saat Bapak Anies jadi Presiden. Naikkan Pak Anies menjadi calon Presiden 2029. Inilah yang kita sebut sebagai ketidakadilan ekologis. Yang merusak dapat untung, tapi yang merusak tidak menanggung beban atas kerusakan. Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Kau dengar itu Pak Anies ya? Presiden kata Mensesnek sudah mencabut 28 izin perusahaan. Nah ini lihat nih ini ya, dan disuruh bayar denda. Jadi jangan kau bilang yang ketidakadilan, yang merusak ya, tidak merasakan beban atas kerusakan. Banyak kali. Udah fokus lah main pelecidanan itu. Udah jadi nyinyir ngapain sih? Udah fokus aja tuh dengerin anak-anak abah itu ya. Presiden 2029 kita usung. Ini 2026, 2029 masih 3 tahun lagi. Mendingan tabung dulu semangatnya, nanti habis loh. Jadi clear Pak Anies ya, jangan salah ngomong. Pemerintahan Pak Prabowo itu jelas-jelas berkomitmen ya, menindak tegas hal-hal yang begini-begini tuh. 28 perusahaan penyebab bencana di Sumatera kemarin dicabut izinnya, disuruh bayar denda lagi ya kan. Termasuk oknum-oknum pejabat-pejabat korup. Kupas tuntas ya, digas semua, disikat semua. Jadi jangan asal-asal cuap nyinyir-nyinyir yang nggak benar gitu loh Pak Anies. Mending saranku Pak Anies fokus bikin partai sampai jadi tuh partainya. Karena kan sekarang masih gerakan-gerakan itu. Sampai nanti jadi partainya dan dijaga-jaga tuh konstituen. Jangan sampai nanti semangatnya hilang, terus Pak Anies nggak ada pendukung lagi. Jangan sampai pemilihan gubernur kemarin tuh ya, sampai Pak Anies nggak jadi maju tuh. Nanti jadi gitu lagi, nggak ada yang ngusung ya. Fokus Pak Anies ya, fokus. Di sini gue mau tekankan juga nih, urusan guru honorer itu nggak pernah ada di tangan pemerintah pusat. Dan kadang kalau kita scroll TikTok atau Instagram, kita kan sering ya ngeliat konten-konten gaji guru honorer dengan nggak layak atau menunggak berbulan-bulan. Di kolom komentarnya banyak yang mention menteri atau kementerian pendidikan gitu ya. Nah ini sebenarnya agak miss nih teman-teman. Karena dalam konteksnya sebelum UU 2023 tadi yang lebih tepat adalah kita cek kasusnya itu ada di daerah mana dan kita protes ke Pemdanya gitu. Karena kewenangannya bukan di pemerintah pusat untuk guru honorer itu. KDM nih, lihat nih, rumah gue kebanjiran lagi. Lo bayangin tuh. Harapan Indah nih, parah. Harapan Indah juga mikirinnya perumahan yang sekarang mulu.
Yang lama-lama kagak diurusin, lu lihat tuh begini. Kemarin ponakan gue meninggal diangkut pakai rescue, pakai tim SAR. Masa iya ini seminggu 2 kali, ya Allah. Tolonginlah Kang Deddy. Nih susah kalau misalnya gue tag Harapan Indah sama Hasan Adawai Putra, maka gak otaknya dari dulu. Langsung tag gubernur kita aja nih langsung ya. Assalamualaikum, sampurasun, wijeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Gerimis tetap berjalan menyusuri pematang sawah. Kita paham bahwa kebijakan penghentian pembangunan perumahan di daerah-daerah yang rawan bencana itu adalah cara untuk menyelesaikan seluruh problem carut-marut tata ruang dan pembangunan di Jawa Barat. Kita tahu banjir yang melanda Bekasi paling banyak dialami oleh perumahan-perumahan yang dulu menjanjikan sebagai kawasan bebas banjir. Dan yang paling prihatin adalah saat warga perumahan mengalami kebanjiran, developer yang dulu mempromosikan sebagai kawasan yang nyaman dan aman bagi hunian tidak pernah datang menemui para konsumennya yang hari ini berteriak-teriak. Mereka lebih sibuk untuk mengajukan izin baru. Inilah cara kita menyelesaikan masalah. Untuk itu saya mengajak pada para pengembang perumahan di seluruh Provinsi Jawa Barat. Daerah-daerah perumahan yang dibangun, yang hari ini dilanda banjir, sebaiknya turun. Temui warga dan sama-sama mencari solusi dengan pemerintah. Jangan segala sesuatu dibebankan semuanya kepada pemerintah. Karena bagaimanapun ketika mengembangkan perumahan pasti dulu mendapatkan keuntungan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, mohon maaf pada seluruh warga apabila layanan pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memuaskan semua pihak. Terima kasih, salam untuk semuanya. Ingin mendapatkan potensi lebih, kami mengajukan izin untuk melakukan eksplorasi di wilayah hutan. Nggak mau. Nah, baik kalau begitu. Doraka sama leluhur saya. Amin. Kami Pak ABG Kigo. Jadi insya Allah CKP, betul saya di bagian legal Pak. Jadi bertanggung jawab penuh agar CKP mengikuti aturan. Ini nanti kan nyuci emasnya pakai apa? CIL Pak, carbon inlet. Batuan ditambang dan kita crushing kebolnya sampai 200 mesh tersebut seperti itu. Kalau cara sederhananya rendam dalam tong lautan cyanida. Cyanida loh Pak. Betul. Cyanidanya kemana? Nah, tadi Bapak ke sana tuh karena Pak. Nanti kita ada namanya tailing dam facility. Jadi lumpur dari hasil pengolahan itu disimpan dalam suatu besar, kemudian dilakukan menggunakan kapur Pak. Dan dengan sinar matahari, kemudian cyanida yang tersisa itu bisa dinetralisir dengan kapur dan matahari. Dengan waktu tertentu dan kami pun. Kalau cyanidanya bocor? Nah justru itu Pak, kami sedang mengajukan nanti ada izin khusus untuk TSF, tailing dam facility. Dan itu akan melibatkan izin dari lingkungan hidup pusat Pak. Kalau izinnya nggak keluar, akan bisa. Makanya sangat ketat. Itu Pak. Tapi itu kan mobil-mobil gedenya pakai jalan kecil. Jalan kabupaten. Tadi jembatan aja mau diperbaiki lewat rusak. Rawan daerahnya sering terjadi longsor. Insya Allah. Udah tahu rawan kapan nambang? Ini sebetulnya Pak tambang pertama di Indonesia. Ini dari Pongkor itu kan disebut 1936. Kalau ini 1927 Pak. Pak kalau mungkin pernah dengar cerita. Saya mah nggak tertarik sama tambangnya Pak. Kayaknya hanya beberapa orang, rakyatnya suka susah di sekitarnya. Betul. Nah justru itu Pak, kalau CKP secara perusahaan dari zaman dulu Antam Pak, itu belum pernah produksi. Yang justru yang menikmati masyarakat dari menambang monap walaupun tidak ada izin. Jadi habis ada penambangan resmi, rakyat ikutan nanti. Ikut nambang ilegal. Nah alhamdulillah justru di sini masyarakatnya lebih kooperatif. Pak, kalau sudah ada penambangan resmi ya yang diizinkan pemerintah ya kan saya juga memahami Pak. Itu bilangnya rakyat ikutan di sekitarnya nambang ilegal. Pongkor juga sama Pak akhirnya Pak. Kalau di sini mulai itu masyarakat duluan Pak. Di puluhan tahun tuh masyarakat yang menambang. Waktu itu CKP tidak nambang kenapa? Karena kesulitan mendapatkan. Ini izinnya beralih-alih ya? Tadinya betul Pak. Tapi kalau pemerintah yang awal dijual lagi yang baru jual lagi ya.
pemiliknya apa? Kalau CKP-nya tetap. Ini sudah tangan yang keberapa? Kalau boleh, pertama ini Antam, Pak. Kemudian Antam membentuk perusahaan namanya Antam Panen Mas dengan grup Gunung Mas Agung kalau dulu Pak ya. Sampai tahun 99. Mereka yang pertama melakukan eksplorasi, kemudian membangun underground sampai level 3, Pak. Itu panjang totalnya itu 2.500. Pada saat mau membangun pabrik di tahun 9 jadi krisis. Akhirnya tidak jadilah pabrik itu. Kebetulan di 99 izinnya berakhir. Kemudian diajukan oleh dijadikan izin baru atas nama Cikondang Kacana Prima. Yang jadi masalah kemudian tanahnya masih di pemerintahan, izinnya di CKP. Sehingga tidak bisa juga produksi. Nah, pada saat itu masyarakat melihat peluang tidak ada underground. Sehingga akhirnya mereka melakukan penambangan ilegal. Saya jamin, apabila berkas perkara itu masuk ke kejaksaan, saya akan hentikan. Tadi kami menerima laporan seorang warga negara yang guru honorer di Muaro Jambi. Namanya Tri Wulansari. Gajinya 400.000 saja. Tapi dia dikriminalisasi karena melakukan penegakan disiplin terhadap muridnya. Dan kami berkesimpulan tadi bahwa berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP kita, tidak ada mensreanya. Dan tentu prinsip perlindungan profesi guru. Kita semua tahu, kita pernah diajar oleh guru. Dan pasti untuk mendidik. Karena itu lewat rapat kerja ini pimpinan, saya menyampaikan kepada Jaksa Agung agar meminta lewat nanti Kejati Jambi, Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, Komisi 3 meminta penghentian perkara ini. Karena memang tidak memenuhi mens rea yang dimaksud pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP kita yang baru saja berlaku 2 Januari yang lalu bersama KUHP kita yang baru. Saya tahu persis kasus ini tadi disampaikan oleh Bapak, dan saya jamin apabila berkas perkara itu masuk ke kejaksaan, saya akan hentikan. Terima kasih. Jokowi mendukung Prabowo jadi presiden, dan karena Prabowo juga lah Gibran jadi wakil presiden. Apa jaminannya kalau Gibran misalnya berpasangan dengan Ganjar bisa menang di Pilpres? Apa jaminannya kalau Gibran berpasangan dengan Anies bisa menang di Pilpres? Nggak ada cerita, Pak. Jadi kalau mau ingin bilang tentang kepentingan politik, ini kepentingan yang sinergis dan sama. 50-50 nih, Bang. Jokowi punya kepentingan dan keuntungan, Prabowo pun juga punya kepentingan dan keuntungan. Jadi ini adalah titik temu yang mestinya sudah. Jokowi dan Prabowo itu adalah identik dan sama, karena Jokowi sudah menjadikan Prabowo jadi presiden, dan Prabowo sudah membantu Jokowi menjadikan anaknya sebagai wakil presiden. Clear. Apalagi yang mau ditentang-tentangkan, Bang. Yang kedua, Prabowo dan Jokowi itu kan dianggap identik karena isu keberlanjutan, sustainability, program-program Jokowi. Ya, dalam banyak hal. Tapi pada saat yang bersamaan sepertinya, memasuki 100 hari Prabowo, kalau kita mau menghitung rata-rata secara umum, saya kira sudah mulai ada diferensiasi secara politik. Contoh yang paling nyata, Prabowo sudah memberikan instruksi untuk memberikan evaluasi terkait dengan program strategis nasional. Itu kan koreksi pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Jalan tol yang baru dibuat, stop. Karena anggaran kita itu layak mutu walayah, ya nggak jelas. Evaluasi dulu. Karena ada program strategis yang sifatnya lebih konkret untuk kepentingan rakyat, yaitu makan program bergizi gratis. Dulu Jokowi waktu jadi presiden, yang dilakukan pertama kali itu adalah bagaimana membangun infrastruktur yang diyakini sebagai upaya untuk melakukan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan yang jauh lebih komprehensif, bukan hanya di Jakarta dan di Jawa. Itu mazhab Jokowi. Prabowo beda, bukan mazhab infrastruktur. Prabowo itu adalah mazhabnya makan gizi gratis, bukan fisik, tapi sesuatu yang dianggap penting bagaimana menciptakan gizi anak-anak kita yang dipersiapkan untuk menjadi generasi emas di 2045 itu nyambung senyambung-nyambungnya. Di saja sudah berbeda. Artinya apa? Secara alamiah, tanpa dibentur-benturkan sekalipun, Jokowi dan Prabowo itu perlahan berbeda, Bang Karni. Belum lagi misalnya style politik Jokowi dengan Prabowo beda kok. Prabowo kemana-mana kalau ke luar negeri pasti borong buku. Ke India borong buku, ke Washington borong buku, kemana-mana borong buku. Jokowi enggak, Bang. Jangankan borong buku dari luar negeri, luar negerinya juga jarang diwakilkan oleh menteri-menterinya.
Yang diingat itu pasti soal bagaimana ngasih diskon tarif listrik. 2 bulan loh. Senang juga kan kita, terutama yang kilometernya nggak canggih-canggih amat, seperti Bung Noel yang Pak Wamen gitu loh, yang sudah semlohoy-semlohoy sekarang. Itu senang terus terang. Tapi sekali lagi, survei opini publik itu kan sifatnya dinamis. Jadi setelah 3 bulan, Prabowo Subianto jadi presiden, janji-janji politik itu kalau tidak terrealisasi, atau sesuatu yang sudah terrealisasi itu tidak sesuai dengan harapan, bisa buruk dan bisa terjun bebas. Misalnya, listriknya tidak lagi ada diskon, pasti persepsinya buruk. Atau misalnya tahun depan ketika biaya haji kemudian naik kembali ke hitohnya mahal, itu akan buruk. Itulah yang saya kira survei opini publik itu jangan memang dijadikan sebagai dewa, bahwa dia adalah ukuran segala-galanya. Yang bisa dipetik adalah dia adalah potret mutakhir dan terkini dari mana pendapat-pendapat publik. Dan secara metodologi, survei opini publik itu dianggap representatif dan bisa diklaim bahwa dianggap mewakili keseluruhan pendapat masyarakat secara umum. Itu nggak bisa dibantah, ini mazhab dalam ilmu politik. Kalau Anda mau bantah, bikin jurusan ilmu politik tandingan. Tapi bahwa survei opini publik itu juga bukan tanpa kritik, ada. Karena misalnya seringkali survei-survei yang dilakukan secara terbuka, pertanyaannya tertutup. Bapak Ibu, apakah Anda puas dengan Jokowi dan Gibran? Jadi pilihannya cuma 2, puas dan tidak. Tidak misalnya ditanya secara beruntun, apa yang kemudian membuat Anda itu puas? Apa yang kemudian membuat Anda tidak puas? Kan itu yang tidak terpotret dalam survei, udah. Kalau di background satu-satu, tentu pertanyaan surveinya panjang dan membutuhkan logistik yang juga panjang. Jadi pertanyaan di survei itu seringkali kenapa tertutup? Ya karena memang pertanyaannya terbatas. Itu pertama ya. Nah yang kedua, argumen yang sifatnya kualitatif. Ini yang kemudian saya coba untuk breakdown. Jadi ketika muncul persepsi publik, survei-survei yang muncul 80% yang percaya terhadap Prabowo dan Gibran, itu banyak yang protes. Kenapa? Yang protes itu rata-rata memang adalah kalangan aktivis, adalah kalangan expert, para ahli, para akademisi, pegiat demokrasi, jaringan-jaringan aktivis sosial, dan kelompok-kelompok medsos, Bang. Siapakah mereka? Karena mereka itu yang day to day engage, meneliti satu persatu apa saja yang sudah dibuat oleh Prabowo dan Gibran. Kalau mau jujur, di luar makan program bergizi gratis, di luar menurun biaya haji, kan nggak kelihatan juga tuh. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya menonjol, paling di luar itu hanya sebatas janji dan sebatas perencanaan. Misalnya soal janji ingin mendirikan 3 juta rumah rakyat. Per hari ini masih gelap gulita. Kapan itu barang dimulai? Sekalipun rumah untuk rakyat itu 3 juta, kan nggak ada jaminan. Apakah itu betul-betul gratis atau akad kreditnya dipermudah? Kan belum clear juga, Bang. Termasuk misalnya ingin mendirikan sekolah rakyat, itu kan sebatas janji-janji. Termasuk misalnya soal bagaimana ketahanan energi dan ketahanan pangan. Per hari ini progresnya nggak kelihatan. Jadi wajar kalau kemudian survei-survei kualitatif seperti Celios yang kemarin merilis itu, Center of Economy and Law Studies kalau tidak salah, itu ngasih rapornya merah. Prabowo misalnya hanya dikasih skor 5 dari 10. Gibran lebih parah lagi, dikasih skor 3 dari 10. Itu 3, lumayan Bang. Abang ngasih berapa? Udah lumayan ya. Nah itu yang saya kira per hari ini, tarung opini antara preferensi yang menggunakan survei opini publik dengan yang berbasiskan kualitatif itu juga perang-perangan yang sering dipakai. Problemnya adalah kita itu meyakini sebuah fakta tergantung selera politik. Kalau publik itu merasa dekat dan menjadi bagian dari kubu pemerintah, pasti yang digunakan referensinya adalah survei Litbang Kompas dan survei yang kemudian membuat Prabowo dan Gibran itu puas di atas segala-galanya. Tapi sebaliknya, kalau suasana hati yang kemudian menjadikan masyarakat itu kritis, anti pemerintah, dan menganggap Prabowo dan Gibran itu belum bekerja, pasti menggunakan survei-survei kualitatif seperti Celios sebagai preferensi utama. Makanya kalau kemudian saya simpulkan, kira-kira bagaimana pendapat saya terkait dengan 100 hari kinerja Prabowo dan Gibran? Ya sedang-sedang saja, tak baik dan tak buruk. Saya kan memang mazhabnya ingin menyenangkan semua pihak, Bang Karni. Ingin mengatakan bahwa Prabowo belum bekerja, tentu agak sedikit bohong dan munafik. Apapun judulnya, program makan bergizi gratis sudah berjalan kok. Sekalipun tahap awal itu 1 juta, banyak compang-camping kanan kiri, menggelontorkan dana 71 triliun itu nggak gampang. Meski banyak juga statement-statement yang menjebalkan gitu ya, yang seakan-akan ini ingin menutupi bagaimana anggaran kita memang nggak siap buat makan bikin gratis. Misalnya disarankan untuk kelor untuk dikonsumsi. Aduh Bapak Ibu,
Tanpa diinstruksikan sekalipun, kita yang petani makan daun kelor sampai sekarang kok. Enak betul itu. Dan kita baru tahu daun kelor itu ternyata masuk program strategis nasional. Jangan juga bikin statement-statement yang seakan-akan serangga, apalagi itu ulet, apalagi itu belalang. Iya betul, tapi kan literasi kita kan sangat rendah. Pikiran kita yang disebut dengan makanan bergizi itu adalah daging, sayur, susu, dan seterusnya. Ditambah statement-statement yang kemudian kontraproduktif, seakan-akan program makan bergizi gratis itu kontraproduktif. Enggak siap tapi dipaksakan. Kan itu yang kemudian ingin saya katakan. Tapi bahwa mengatakan Prabowo Subianto sama Prabowo dan Gibran itu sukses betul, kita juga terlampau lebay, Bang. Pertama, Jokowi dan Prabowo itu memang identik untuk satu kepentingan politik yang sama. Hadir Pak, hadir Pak. Hadir. Ya, tanah milik Pak, ya, taman nasional Pak. Ya taman nasional. Ya, taman nasional, tanah milik. Itu tanah milik. Taman nasionalnya terkomplain penambangan. Ah ya Pak, terkomplain. Hebatnya taman nasional tuh. Mana lokasi di tanah milik Pak? Iya, tapi kan di kaki gunung. Iya. Hebat taman nasional. Atuh bobot kendaraan tinggi, atuh jalan cepet rusak meureun jalan anyar teh. Rusak. Aduh. Ya. Selalu lompatan. Ya kemarin saya kabur siapa mau menang duit. Yo yang dia. Yo yang kumpul. Sini. Hadiah ulah nyumput sia teh. Kumpul. Ya. Mohon orang ini. Urang mana Abah teh? Orang Cirebon. Oh Cirebon ya. Nambang di sini ya. Kerja di Kerja sehari berapa dapat? Ya menang 50.000 60.000 mah. Segitu 50.000 genep. Kadi Abah. Kadi. Kerjanya di siapa di sini? Kerja di siapa di sini? Bos kerja di mana? Bosnya Otong. Bosnya siapa? Otong. Bos Otong. Ya manual. Di bolahan terus. Dapat 1 juta sehari. Tersugi ya. Yang kerja di sini berapa orang? Banyak kan ya? Pada kemana? Kabur ya? Mundur ke pundungnya Pak. Oh, pundung. Ganti profesinya mau nggak? Ya, mau banget. Nanam pohon di gunung sehari 50.000 dikasih mau nggak? Iya, mau nggak? Yang nambang-nambang di sini, ya kan? Saya hentikan penambangannya, kerjaannya diganti jadi nanam pohon. Mau nggak? Ya mau baik. Ya wes mau baik. Namanya sopo? Mualim mana mualimnya? Rumahnya? Cirebon. Cirebonnya mana? Di Argasunya. Mau nggak ikut nanam pohon? Ya, kalau teman-temannya mau ya mau. Oh, ini tuh KTP-nya mana? Bawa KTP enggak? Bawa KTP enggak? Di bawah. Pulangnya sore. Pak Kowo nanti di data ya. Data nanti ya. Pak Kowo. Ya, udah nih saya kasih 1 jutaan seorang. Mulai besok berhenti dulu. Alhamdulillah. Si aing ku aing dibenerkeun sih melak tangkal hese. Nanam pohon itu jaraknya 4 tahun kamu kerjanya, nggak akan pernah berhenti sampai pohonnya gede. Ya. Ya nanti didata. Ya, ini yang 12 yang 5 orang sini. Nih. Udah, bawa pulang. Tuh, ya. Terima kasih. Tapi kalau besok nambang lagi saya tahan. Siap. Ya. Sekarang berhenti. Siap perjanjian ya. Pulang. Ya.